Selamat sore teman-teman dimanapun Anda berada. Selamat datang di Holistic Health Talks PIKTI, baik yang menonton via PIKTI YouTube channel maupun PIKTI podcast melalui Anchor yang disiarkan hari ini, seri ke-6, pada tanggal 24 Desember, tepatnya hari Jumat 2021 jam 16.00. Hari ini tema kita adalah The Secret of Chinese Tongue Diagnosis. Tentu tema ini sangat menarik karena bagaimana traditional Chinese medicine bisa melakukan diagnosis berbagai penyakit dengan melihat perubahan lidah seseorang. Dengan perubahan lidah seseorang, praktisi tradisional Chinese medicine yang sangat berpengalaman bisa mendapatkan suatu gambaran yang jelas tentang letak penyakit di organ mana, di bagian mana di tubuh manusia. Hari ini tamu kita seorang pakar dari Chinese Tongue Diagnosis. Saya akan sapa. Selamat malam, Sensei Hilman Pratama. Selamat malam, Dr. Eka. Sehat hari ini? Terima kasih, sehat selalu. Baik. Profil daripada Sensei Hilman Rama Pratama, beliau menamatkan S1 di Universitas Kristen Indonesia, Mechanical Engineering pada tahun 1988, dan beliau bekerja di berbagai perusahaan besar, yaitu PT Astra International. Kemudian pada tahun 2008, beliau belajar body space medicine yang langsung dari guru besarnya, dari Xi Chiachuang, Hebei, Cina. Sejak belajar di tahun ini sampai sekarang, beliau telah mempraktekkan body space medicine dengan mengobatin ribuan pasien yang tersebar dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, beliau juga belajar hipnosis di Natalia Institute, dan juga bahkan beliau di tahun 2016 sampai 2020 lulus di Dhamma Usada STAB Nalanda. Dhamma Usada adalah sarjana kesehatan tradisional. Dan sejak itu, beliau bahkan sekarang sedang melanjutkan S2-nya juga di Nalanda untuk kesehatan tradisional. Nah, hari ini karena kita bicara Chinese Tongue Diagnosis, maka tentu tidak ada salahnya kita coba mengupas sedikit bagaimana metode tradisional Chinese medicine dalam menegakkan diagnosa. Ada 4 metode diagnosa dari tradisional Chinese medicine. Yang pertama adalah inspeksi atau observasi terhadap warna kulit, corak, vitalitas, penampilan fisik, spesifik bagian tubuh tertentu, misalnya lidah, salah satunya mata, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan auskultasi atau penciuman dan melihat perubahan pernafasan, bau, dan lain-lain, termasuk adanya perubahan suara, batuk. Yang ketiga adalah melakukan interogasi awal dan perkembangan tanda dan gejala, misalnya suhu badan,
rasa haus yang berlebihan, urin, bagaimana kualitas tidur, nafsu makan, dan lain-lain. Yang keempat adalah melakukan palpasi pada berbagai bagian tubuh manusia untuk mendapatkan gejala dan juga palpasi pada nadi. Nah, dengan integrasi dari hasil 4 metode diagnostik itulah praktisi tradisional Chinese medicine menegakkan diagnosa. Setelah diagnosa ditegakkan, di mana sumber daripada munculnya gejala-gejala gangguan kesehatan di tubuh manusia, maka di situ terdapat 8 diferensiasi diagnosa. Apakah defisiensi, insufisiensi atau ekses daripada yin dan yang, eksterior dan interior, cold dan heat, tadi saya sudah katakan defisiensi atau ekses, kekurangan ataupun kelebihan daripada energi di meridian seluruh tubuh manusia. Nah, ini adalah metode diagnosa yang dipakai oleh praktisi tradisional Chinese medicine. Mereka mempraktekkan metode ini sudah hampir 5.000 tahun sejak metode ini dipraktekkan di daratan Tiongkok. Nah, hari ini kita akan khusus membahas, membuka, dan mengungkap rahasia dari Chinese tongue diagnosis. Betapa hebatnya metode ini dengan hanya melihat perubahan di lidah, seorang pakar Chinese tongue diagnosis bisa mendapatkan gambaran dari gejala gangguan kesehatan yang diderita oleh seorang pasien. Maka tanpa berlama-lama, saya akan bertanya kepada Shin Helman. Shin Helman, apa sih yang disebut pengobatan model atau metode body space medicine? Kenapa disebut body space medicine atau pengobatan ruang tubuh? Apa maksudnya? Silakan Shin Helman. Ya, terima kasih Dr. Ika. Selamat malam untuk para pendengar yang ada dimanapun juga. Dan ini adalah satu kesempatan kita bisa diskusi mengenai salah satu metode dari analisa yang ada di tradisional Chinese medicine. Nah, di body space medicine sendiri, kenapa dikatakan adalah mengenai space? Ya. Di dalam tubuh kita, ternyata itu ada ruang-ruang. Jadi, antara sel dengan satu sel, itu ada ruangan. Sehingga si sel ini bebas untuk bergerak. Demikian juga antara organ dengan satu organ yang lain. Misalkan paru-paru bisa mengembang, dia ada space. Kalau nggak ada space, nggak bisa mengembang. Jantung juga seperti itu. Jadi semua ada ruangan. Nah, saat kita lahir, kita sudah tertata dengan rapi, ruangan-ruangannya. Nah, semenjak kita mulai dewasa, kita sudah mulai terpengaruh oleh makanan, oleh pikiran, oleh perbuatan, sehingga mengganggu semua sistem ruangan tersebut. Dan ruangan-ruangan ini akhirnya tertutup, nah, terpenuhi dengan materi dan energi. Karena tubuh kita ya sebenarnya adalah mesin konversi energi. Karena saya background-nya teknik mesin, ya saya melihat ini seperti mesin konversi energi, merubah materi menjadi energi. Ya seperti pelajaran, mungkin masih ingat pelajaran SMP, ya, yaitu energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, hanya bisa dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, inilah menunjukkan di tubuh kita ternyata ini adalah mesin konversi energi. Kita makan adalah satu materi yang kita makan setiap hari. Kemudian materi ini diolah menjadi satu energi dan tenaga oleh sel kita. Nah, disinilah terjadi sesuai dengan hukum Einstein juga, E sama dengan mc². Satu energi, ya,
sebenarnya mengandung massa yang mempunyai kecepatan sekali, kecepatan tinggi sekali. Dan ini adalah berubah menjadi energi. Jadi tenaga yang kita hasilkan sebenarnya mengandung massa. Ya. Di tubuh kita mengalir begitu besar energi, berputar, bersirkulasi ya di antara ruang-ruang sel, sehingga dia memenuhi ruang sel, dan kemudian kalau dia terjadi perlambatan, maka terjadilah materi. Sehinggalah ruangan ini akhirnya tertutup, dan ini akan mengganggu metabolisme dari sel maupun organ kita. Nah, kalau misalkan ya, kita seperti di dalam satu ruangan sendiri ya, tiba-tiba dimasuki 10.000 orang di dalam ruangan itu. Akhirnya kita tidak bisa bergerak bebas lagi. Tentunya pasti kita akan berubah perilaku, menjadi ganas, ya, menjadi galak, sikut kiri, sikut kanan, karena ingin mempertahankan ruangannya. Nah, di dalam pengetahuan konvensional, ini melihat adanya kelainan pada satu sel, sehingga si sel ini akan dikatakan sel yang berbahaya, atau dikatakan juga mungkin ini adalah sel kanker atau sel tumor. Dan inilah yang menjadi masalah sebenarnya, ruangannya sudah terpenuhi atau terpadati, sehingga dia berubah perilaku. Nah, dari tradisi Chinese medicine maupun dari body space medicine, melihatnya, sel ini harus diberikan ruangan lagi, dibebaskan, dibersihkan ruangan ini. Sehingga sel ini akan berkembali lagi menjadi sirkulasi dengan lancar. Nah, sel kita adalah mesin konversi energi. Di dalam tradisional Chinese medicine sendiri, mengatakan di zaman dahulu, itu ada disebut qi. Qi artinya mesin. Qi itu energi. Mesin penghasil energi. Ya, cuma dahulu nggak tahu itu mengenai sel, tapi mengetahui bahwa itu adalah satu di dalam tubuh kita ada satu yang bisa menghasilkan energi. Makanya dikatakan qi. Setelah pengetahuan modern melihat dengan mikroskop dan melihat lagi dengan teknologi yang lebih tinggi, bisa melihat pergerakan sel kita. Ternyata sel kita itu begitu terbuka, dia menyerap materi. Begitu dia kuncup, dia merubah materi menjadi energi yang dipancarkan ke seluruh tubuh kita. Atau sebaliknya, dia bisa menyerap energi, kemudian dipancarkan lagi menjadi materi. Nah, inilah pengetahuan ini yang dilihat dari guru saya, yaitu Profesor Dr. Hua Chi-Chen, almarhum. Beliau begitu luar biasa mempelajari tradisional Chinese medicine, dan juga beliau adalah seorang kultivasi yang melakukan latihan meditasi yang sangat tinggi sekali. Sehingga bisa melihat pergerakan sel dan mempelajari dan membuktikan ya teori-teori ini, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya di Indonesia. Baik, Sinza Hilman, saya mau nanya, body space medicine itu merupakan salah satu metode dari tradisional Chinese medicine. Dalam tradisional Chinese medicine, seperti saya katakan, di situ ada yin, yang, eksterior, interior, call, hits, itu ada gejala, terus ada organ, 5 organ Chang dan 6 organ Fu ya. Chang seperti jantung, lambung, liver, hati, paru-paru, limpa gitu ya. Itu 5 Chang dan 6 Fu, yaitu kayak usus dan lain-lain. Nah, korelasinya dengan BSM terhadap misalnya stagnasi qi, defisiensi qi, kelebihan ekses qi, dan organ-organ terkait dengan 5 organ dan yin dan yang gitu ya, itu bagaimana mensinkronkan dari body space medicine dengan teori tradisional Chinese medicine yang tadi saya sebutkan. Apakah ada korelasi atau ini berdiri sendiri? Sebenarnya ada korelasi, cuma dalam prinsipnya di body space medicine dipermudah karena beliau ini mengamati bila mana mempelajari ilmu yang begitu banyak, ya, setebal itu, ya, Huang Tinei Ching itu banyak sekali. Ya. Orang mempelajari ini
terlalu lama. Beliau ini akhirnya mensummary, mempersingkat, mempersimpel, membuat satu lagi teori yang sangat mudah, yang mudah dipelajari oleh berbagai kalangan praktisi, baik yang sekolah, yang tidak mendapatkan sekolah secara formal maupun formal, bisa menerima teori-teori ini. Nah, teori-teori ini melihat dari sisi yang lain, bukan pada konsep yang tadi. Ya. Tentunya masih ada juga berhubungan, misalnya mengenai organ cangfu itu pasti dipakai karena itu dasar-dasarnya. Ya, misalkan kalau paru-paru berhubungan dengan usus besar, ya kan, juga dengan jantung dengan usus halus, ya, limpa dengan pencernaan, ginjal dengan kantung kemihnya, liver dengan empedunya, ini dipakai, dan juga sanjiao, ya sanjiao itu juga dipakai. Ya, dasar-dasar seperti itu. Tapi dari melihat sudut dari pembacaan dari lidahnya itu berbeda sedikit. Ya, perbedaan-perbedaan ini bukan berarti membatasi, justru memperkaya teori-teori ini di kemudian hari. Karena kita mulai memasuki teknologi. Ya, kita dengan teknologi kita bisa manfaatkan seperti kamera, bisa memfoto lidah, dan itu bisa melihat dengan jelas perjalanan energi di dalam tubuh. Itu apakah stagnasi, atau dia defisien, ataupun dia mengandung panas, dingin. Ya. Kemudian mengenai tekstur-teksturnya, itu bisa menunjukkan ada apa di sel itu, ada perubahan apa di sel itu. Baik, Atau Sinza ada Herman, saya mau nanya, apakah semua gejala, simptom ya, gangguan kesehatan yang ada di seluruh tubuh kita bisa terlihat dari perubahan, dari melihat perubahan lidah? Ya, di dalam Chinese medicine sebenarnya ada dikatakan qi xie chang tung bai bing bu shen. Artinya apa? Qi ya energi dan darah kalau lancar ratusan penyakit akan hilang. Nah, perjalanan energi dan darah ini terlihat di lidah. Ya. Jadi terungkap di lidah, bisa terlihat di lidah gangguan misalnya liver, gangguan ginjal, gangguan paru, bisa sangat terlihat. direpresentasikan. Mungkin saya tunjukkan di sedikit di slide ya, di agar bisa kalau yang bisa melihat dari YouTube nanti bisa lebih jelas. Kalaupun yang pendengar sedang di perjalanan bisa mendengarkan, saya akan jelaskan secara lebih terperinci. Ya, saya share dulu screen-nya. Ya, kira-kira seperti ini. Apakah bisa terlihat? Jelas, jelas. Ya, silakan. Nah, kalau kita lihat dari body space medicine, kita melihat lidah ini kita pembagiannya tiga bagian dulu. Dalam tubuh kita, ya sebenarnya ada terbagi tiga. Ya. Makanya di dalam Chinese medicine dikatakan san jiao. Ya. Ada disebut jiao bawa. Jiao bawa itu adalah dari pusar perut kita sampai ke kaki bawah, itu adalah jiao bawa. Nah, ini adalah terlihat di lidah, adalah pangkal lidah yang di belakang dekat tenggorokan. Kita bagi tiga sampai ujung lidah, kita bagi tiga ya. Nah, tiga bagian ini kita beri garis ya. Adalah bagian JB di sini, ya jauh bawah. Kita bagi tiga yang sama, ya posisinya dari lidah, misalnya kita julurkan lidah kita, kemudian kita bagi tiga bagian. Bahwa kita bisa kategorikan perut bawah dulu, ya. Kemudian yang di bagian tengah dari perut pusar kita sampai ulu hati, ya itu adalah Chung Jiao, ya atau Jiao tengah, JT, ya. Itu bagian tengah. Kemudian dari ulu hati sampai ke kepala itu adalah sang jiao, ya atau jiao atas dikatakan. Nah, bagian-bagian ini mencerminkan adanya organ di masing-masing setiap bagian ini, yaitu jiao bawah, jiao tengah, jiao atas. Jiao bawah adalah ginjal, ya dengan kandung kemihnya, usus semua ada di sini. Ya, kemudian jiao tengah adanya liver, adanya pencernaan, kemudian ada empedu, semua. Ini terlihat di sini bagian ini. Kemudian di jiao atas ada paru-paru, jantung, bagian kepala, semua ini terlihat di bagian sini. Ya, jadi
posisi-posisi bagian atas ujung lidah itu adalah mencerminkan adanya paru-paru, jantung, dan juga pencerminan bagian kepala. Dan ini untuk melihat sesuatu perjalanan energi dan darah, kita bisa lihat dari lapisannya. Lapisan yang normal adalah lapisan yang sangat tipis, yang warna keputih-putihan sedikit tipis. Kalau bisa kita lihat di bagian foto lidah yang saya tunjukkan, di sini akan terlihat ada satu lapisan yang tipis, ya, di bagian atas. Tapi kalau ada yang bagian bawah, ini lapisannya agak tebal. Ini menunjukkan stagnasi energi. Jadi di dalam teori body space medicine, ruangan-ruangan itu sudah dipenuhi dengan energi yang terlalu banyak, sehingga tidak lagi bisa terjadi kelancaran energi ini bersirkulasi. Ibarat kalau misalkan selokan kita yang biasanya dialirkan oleh air yang secukupnya, dia lancar. Tapi kalau sudah terlalu banyak aliran yang menjadi besar, maka dia akhir banjir kemana-mana. Dan ini menunjukkan adanya stagnasi di sini. Ya. Ini akan kita bisa melihat bahwa energi dalam jumlah besar di bagian perut bawah karena lapisannya sudah tebal, maka di situ terjadi stagnasi energi. Nah, Herman, selain stagnasi bisa juga lidah menggambarkan defisiensi ya, kekurangan energi atau bahkan kelebihan energi atau cold ya dan heat ya, panas, lembab dan lain. Apakah bisa tercermin? Ya. Selain organ terdiri pembagian posisi di lidah, 3 bagian, kemudian apakah selain stagnasi bisa mencerminkan adanya defisiensi Qi atau ekses Qi dan lain sebagainya sebagaimana teori tradisional Chinese medicine? Bisa, sangat bisa sekali. Nah, kalau kita lihat, misalkan adanya satu stagnasi, itu selalu akan terjadi penumpukan, ya, stagnasi. Nah, kita bisa lihat di dalam Huangti Neijing, atau ada satu kata-kata yang sangat menarik, yang dikatakan qi ji chen xing, qi san chen gong. Energi kalau berkumpul, dia akan membentuk. Energi pecah akan hilang seperti angin. Nah, ya, Sensei Herman, kalau bisa menggambarkan demikian detail, maka apakah dengan metode kita melancarkan Qi dari stagnasi menjadi lancar, misalnya dengan akupunktur, dengan tuina massage, ataupun dengan moxibosi, ataupun dengan metode BSM, kita terapi di badan sesuai dengan stagnasi Qi di organ mana, maka setelah terapi, apakah bisa direpresentasikan di lidah yang membaik dari penampakannya? Oh, sangat bisa sekali. Jadi, karena di dalam tubuh kita, bagian kita yang macet, misalnya katakan ini macet di bawah, ya, macet di bawah di sini, karena di dalam teori BSM, perjalanan energi dari bawah, ciao bawah, ke ciao tengah, lalu naik ke ciao atas, terus menyelusuri tulang belakang kita, yang disebut Wai Jiao. Jadi ada 4 ruangan menurut body space medicine. Nah, perjalanan energi ini sangat cepat sekali bersirkulasi. Ya. Andai kata bagian perut bawah kita macet, maka secara otomatis akan terjadi juga kemacetan di punggung nantinya. Nah, kalau di punggung sudah penuh, akan macet lagi di bagian atas, ciao atas. Nah, kalau ciao atas sudah macet lagi, maka terjadilah kemacetan di perut tengah. Dan kalau semua sudah macet, barulah terjadi penyakit yang berat. Ya. Untuk melancarkan, Sensei Herman, kalau kita penyakit bisa direpresentasikan di wilayah lidah, sebagaimana kita ketahui bahwa kalau kita bicara stagnasi Qi atau defisiensi Qi pada awalnya, belum tentu organ liver baru stagnasi Qi, belum tentu telah secara fungsional, fungsi liver belum tentu sudah terganggu, tapi dia sudah mulai terjadi stagnasi, sehingga pada jangka panjang liver akan muncul gejala yang terhadap gangguan fungsi. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa telah terjadi perubahan di lidah terhadap stagnasi, defisiensi di organ Chang atau Fu, kemudian
kalau kita tes laboratorium, ternyata fungsi terhadap organ tersebut masih normal. Bisa nggak terjadi gini? Karena perubahan lidah mendahului terjadinya perubahan fungsi. Karena fungsi akan terakhir setelah gangguannya sampai mengganggu fungsi. Karena gangguan yang terus-menerus tentu akan menjadi suatu gejala yang muncul dan mengganggu fungsi. Bisa, apa kira-kira bisa gitu? Sangat bisa, Dok. Karena sangat benar-benar tercermin. Contoh ya, pada gangguan liver misalkan. Ya, memang kita ketahui bahwa liver kalau belum rusak 80%, belum ketahuan dalam diagnosa secara lab, ya. Tapi dalam kondisi dari lidah, kita sudah bisa melihat bahwa di situ ada tonjolan. Di situ terjadi penumpukan materi, ya. Sehingga pada lidah sisinya itu terlihat di bagian pinggir sisi tengah lidah itu terjadi tonjolan. Maka kita tahu bahwa di situ terjadi stagnasi materi, berkumpul di sana. Nah, kembali lagi ke teori bahwa kalau energi berkumpul dalam jangka panjang, maka akan menjadi materi. Dan materi ini artinya bisa terjadi massa. Karena teori Einstein juga sama, energi sama dengan massa dikali kecepatan. Kalau dia sudah berkumpul, maka massa ini akan membentuk. Nah, itulah akan menjadi gangguan pada liver di kemudian hari. Baik, Sinderman, berarti diagnosa lidah lebih tepat menjadi alarm bagi bahayanya suatu gangguan organ tubuh manusia dimanapun. Gangguan itu walaupun belum memunculkan gangguan fungsi, tapi itu sudah menjadi alarm. Di mana kalau kita periksa laboratorium, darah, urin, dan lain-lain, belum ada gangguan. Kita periksa USG, belum ada gangguan. Kita periksa fungsi, semua belum ada gangguan. Semua normal. Tetapi yang lebih penting dari diagnosa lidah adalah alarm bagi bakal munculnya suatu gangguan, mendahului terjadi gangguan. Karena kalau sudah terjadi gangguan fungsi, misal fungsi ginjal, fungsi liver, diagnosa lidah sudah tidak ada artinya lagi. Kenapa? Mereka sudah bisa periksa lab dan lain-lain. Tapi justru keunggulan, kalau saya mendengar, keunggulan dari diagnosa lidah merupakan alarm bagi seseorang bahwa kemungkinan di bulan-bulan mendatang atau tahun mendatang dia akan menderita suatu gangguan pada fungsi organ tertentu. Mungkin itu lebih penting sebagai pencegahan bagi seseorang daripada sudah terjadi gangguan fungsi organ, maka yang ada adalah untuk mengobati, tentu mengobati lebih susah daripada mencegah terjadi penyakit lebih berat. Gimana menurut Sinderman? Betul sekali, sangat betul sekali. Tapi di satu sisi lagi, ada juga yang lain. Mungkin itu salah satu yang terlihat ya di dalam itu. Ada satu sisi, tadi juga saya ada pasien dengan keluhan sakit kepala terus-menerus. Ke dokter semua tidak ada masalah, sampai sudah dicek up di MRI semua, dan hasilnya. Tapi saya melihat adanya stagnasi di bagian liver, dan juga ada gangguan di bagian qi, di bagian paru-paru dia tidak lancar. Ya, sehingga pada saat saya lakukan terapi, saya membuka pintu-pintu itu semua. Membuka pintu energi di bagian paihoi supaya energi yang stagnasi biar bisa keluar lewat dari atas. Kita membuka pintunya supaya energi itu bisa diberikan kesempatan untuk keluar. Sebagai contoh yang paling mudah, kalau kita mau menangkap ayam di dalam satu ruangan atau mengusir ayam ya, kalau pintunya masih tertutup, dia akan putar-putar di ruangan itu. Tapi kalau kita berikan jalan buat dia keluar, ayam itu akan keluar dengan sendiri kalau kita usir. Nah, sama juga dengan energi di kita. Kita semua, tubuh kita ada pintu-pintunya. Ya. Begitu tertutup pintu kita, maka akan timbul berbagai jenis penyakit atau gangguan kesehatan. Ya, jadi kesimpulannya, diagnosa lidah ada tujuan atau fungsi diagnosa lidah ada dua. Satu ada alarm, mungkin itu yang paling penting. Karena semua orang belum bisa mendiagnosa dengan peralatan yang biasa, tetapi dari perubahan lidah sudah bisa terlihat ada stagnasi atau defisiensi atau ekses qi di bagian organ tubuh tertentu atau gangguan yin dan yang dan lain-lain. Kemudian yang kedua, kalau terjadi suatu gejala, kemudian dengan alat-alat
yang alat-alat diagnosa yang ada saat ini belum terdiagnosa jenis penyakitnya, mungkin diagnosa lidah bisa membantu sehingga bisa segera dilakukan terapi. Saya kira itu adalah kesimpulan daripada hari ini, dan saya ingin nanya, berapa ribu lidah yang pernah Shinsei Hilman baca? Mungkin lebih dari 20.000 ke atas ya. Oh, 20.000. Nah, pertanyaan kedua, dengan membaca lebih dari 2.000 lidah pasien, akurasi saat ini akurasi diagnosa lidah yang dibaca oleh Shinsei Hilman saat ini bisa berapa persen akurasinya? Kalau misalkan yang pernah semua saya lihat itu bisa sampai 94% kebenarannya. Ya. Tapi ini kan harus seorang pakar, karena setiap orang memiliki pengalaman jam terbang yang berbeda. Mungkin kalau Shinsei Hilman mengatakan 94%, belum tentu orang yang belajar yang sama bisa akurasinya 94, bisa juga 30%. Karena melihat lidah perlu jam terbang dan keahlian ketelitian. Tentu akan berbeda masing-masing Shinsei yang melakukan diagnosa lidah. Para pendengar, jadi kalau kita mendengar dari Shinsei Hilman 94%, kita harus garis bawahi, tidak semua Shinsei mampu mendiagnosa lidah dengan akurasi 94%. Karena ini adalah penglihatan mata dan pengalaman. Ya, saya kira sebelum saya akhiri Holistic Health Talk malam ini, saya mungkin Shinsei Hilman apa closing statement untuk para pendengar YouTube channel Pikti maupun podcast Pikti. Silakan Shinsei Hilman sebagai statement terakhir. Terima kasih, Dr. Kepada para pendengar semuanya, tentunya kita ingin hidup sehat selalu. Nah, untuk itulah kita belajar sedikit saja teori-teori mengenai lidah. Setiap bangun tidur, baiknya bangun tidur langsung bukan ngaca wajah, tapi ngaca lidah kita. Karena lidah ini mencerminkan kondisi tubuh kita hari ini. Ya, begitu kita keluarkan lidah, saat lidah kita terjadi lapisan yang sangat tebal, ya, itu berarti tubuh kita ada kemacetan energi. Ya, sehingga nanti akan terjadi gangguan kesehatan. Kemudian kalau lidah kita miring ke kiri atau ke kanan, itu menunjukkan kita bakal stroke. Jadi ini sangat penting. Kita jangan sampai stroke dulu, baru kita cari dokter. Lebih baik kita sebelum stroke kita sudah tanganin dahulu. Atau kalau kita lihat lidah kita berwarna ungu atau kebiruan, itu menunjukkan tubuh kita kekurangan oksigen atau darah kita kekentalan. Jadi itu berbahaya. Ternyata di dimer kita bisa tinggi, dan ini yang penting buat kita semua. Ya, terutama kita jangan sampai kena stroke, jangan sampai kena kanker. Nah, kanker dan tumor kita lapisan yang tebal terus-menerus dan lidah kita kering, itu bisa menjadi kanker. Kenapa? Karena di dalam teori TCM defisiensi yin, defisiensi cairan, ya. Di dalam body space medicine, di situ semua ruangan tertutup, sudah macet energinya. Atau lidah kita mengkilat seperti kaca atau bercermin atau seperti berminyak, ya, berminyak lidah kita, licin berminyak, itu terjadi tumor. Hati-hati. Jadi intinya itu dulu lah. Kalau udah ngerti itu, minimal kita sudah bisa cari orang-orang yang mengerti di bidang kesehatan, ya, bisa menghubungi teman-teman atau bagian atau di Pikti yang banyak sekali pakar-pakar kesehatan sehingga bisa dapat informasi yang lebih banyak. Ya, jagalah kesehatan sebelum terjadi penyakit. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Eka. Baik, terima kasih Shinsei Hilman atas sharingnya yang sangat berharga pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman dimanapun Anda berada, tang diagnosis merupakan suatu metode diagnosis yang sangat menarik, sangat luar biasa, dan bisa menjadi alarm bagi kita semua. Maka marilah kita ikutin tang diagnosis for COVID-19
pada tanggal 31 Desember 2021 pada jam yang sama 6 sore dengan narasumber kita Shinsei Hilman Pratama. Dan tentu ini menjadi penutup tahun. Di malam tahun baru, Shinsei Hilman akan mengungkap tentang diagnosis khusus COVID-19. Sekian, terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih.